dengan Kakak Andini akan memberikan sedikit materi kepada kalian. Jadi perkenalan, nama kakak Yuni, jadi kalian bisa panggil kakak Yuni. Panggil kakak saja, kita kan umurnya tidak beda jauh, beda tipis. Jadi kakak Yuni ini profesinya sebagai psikolog. Ada yang tahu psikolog? Tidak tahu ya. Jadi psikolog itu sama seperti dokter. Hanya kalau dokter itu merawat, menolong orang-orang yang mengalami sakit secara fisik. Tetapi kalau psikolog itu menolong, merawat, dan membantu orang-orang yang mengalami sakit secara mental atau secara jiwa. Kemudian kakak Yuni tidak sendirian, karena kakak Yuni bersama dengan rekan kakak Yuni di belakang, namanya kakak Andini. Kalau kakak Andini ini adalah ilmuwan psikologi, jadi yang melakukan penelitian dan riset-riset tentang psikologi. Ya. Jadi sebelum kita mulai, kalian mau dengar dongeng tidak? Jadi kita panggil kakak Andini untuk mendongeng kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kakak Yuni. Nah, sebelum kita masuk ke kita punya materi yang inti, kita senang-senang dulu dengan dongeng. Siapa di sini yang suka dongeng? Suka mendengarkan dongeng atau suka dibacakan dongeng? Oh, ini rata-rata suka mendengarkan dongeng ya. Kalau begitu, pasang telinga baik-baik. Kita sama-sama dengar dongeng. Jadi kakak Andini mau mendongeng, mau bercerita tentang kisah bukan si Adit, kisah si Roni dan Om Sebas. Ada yang nama Sebas di sini? Tidak ada ya. Kalau Roni? Tidak ada. Kalau Lina? Nah, jadi di suatu perkampungan ada sebuah lapangan yang ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja. Kayak lagu dangdut yang sedang-sedang saja. Pernah dengar gak itu? Nah, di sebuah lapangan yang sedang-sedang saja itu ada sekelompok anak laki-laki dan anak perempuan. Yang laki-laki main bola, yang perempuan main masak-masakan di pinggir-pinggir lapangan. Jadi saat mereka bermain sudah sekitar 2 jam. Mereka kan main dari pagi toh. Jadi sekitar jam 12 siang mereka berhenti karena apa? Capek. Karena mereka capek. Terus Roni dia bilang ke dia punya teman-teman, ini saya sudah capek, ini saya istirahat dulu ya. Jadi Roni istirahat di sebuah pondok. Pondok bahasa Indenya apa? Kubu, lepah, orang Lio bilang BI. Siapa orang Lio di sini? Jadi saat si Roni itu istirahat di kubu atau lepah atau BI itu, dia ketiduran. Jadi dia ketiduran sekitar beberapa menit kemudian saat dia baru mulai nyenyak. Kamu pernah toh saat pas mau tidur belum nyenyak yang antara sadar dan tidak sadar tuh, tiba-tiba ada satu Om Sebas. Om Sebas tuh tinggi, kulitnya hitam. Dia datang, dia banget. Roni, ya Roni, Usi, bangun dulu. Terus Roni gini
bengkel tuh, kamu kalau sementara tidur orang kasih bangun, kamu senang tidak? Emosi tuh? Roni bilang begini, hei malah sih, kenapa om nih? Tapi dia bangun, dia takut juga tuh. Terus dia bilang begini, kenapa om? Terus om Sebas bilang, kau mau makan permen tidak? Roni bilang, mau, tapi masih jual-jual mahal, masih belum terlalu yang semangat. Mau. Terus om Sebas makin penasaran kok, kau mau makan kue tidak? Mau, tapi masih kayak jual-jual mahal. Lama om Sebas kasih keluar uang dari dalam dia punya saku. Wih, uang merah itu berapa? 100. Uang biru? 50. Om Sebas bilang, Roni, kau mau tidak ini uang? Ya, saya mau om, saya mau. Oh baik, sudah. Kalau kau mau, kita bermain dulu. Terus Roni tanya, main apa? Saya mengantuk, Ma. Tidak, ini main tidak bikin kau capek, nanti kau senang. Terus Om Sebas bilang, Roni, coba kau buka kau punya celana. Apa? Geli kan langsung pegang celana. Terus Roni bilang, saya tidak mau, saya takut. Saya takut nah, dia kayak gini, saya tidak mau. Terus Om Sebas bilang, tidak apa, nanti Om kasih kau kue, kasih kau permen, kasih kau uang, bukan hanya uang merah, nanti Om tambah dengan uang biru yang banyak, terserah Roni mau berapa. Akhirnya Roni bimbang, bukan tidak. Dia pikir, terakhir dengan segala antara mau dan tidak mau, buka sudah dia punya celana. Terus Om bilang begini, Om lihat toh, kok dekat sini Kak Roni? Om lihat belum jelas. Terus Roni bilang, jauh tidak mau, aku hamil lah, tidak mau. Terus Roni bilang, tidak mau, Roni kayak geli-geli itu. Tapi Om bilang, tidak apa. Terus Om bilang, Om, kutik-kutik sedikit Pas Om kutik begini, tidak lama Roni punya bapak datang dari sana. Roni. Saat Roni punya bapak datang dari sana, Om Sebas tadi tuh, Om Sebas langsung lari. Roni juga kaget. Dia punya bapak ini kan tidak tahu tuh cerita dari awalnya, karena dia punya bapak kan baru datang dari sana, dari ujung sana ke sini. Dia punya bapak marah dia nih. Aduh kau nih, kau sudah besar, kenapa kau buka kau punya celana? Roni karena syok, karena kaget, karena bingung, Roni tidak bisa jawab. Roni diam. Roni baru mau jawab, dia punya bapak sudah marah dia duluan. Dia punya bapak sudah bentak dia, mau pukul dia. Pulang kau. Dia punya bapak kan tidak lihat Om Sebas. Dia punya bapak tidak tahu kalau sebenarnya yang suruh buka celana itu Om Sebas, bukan Roni. Akhirnya pulang. Keesokan harinya Roni punya mama, Roni punya bapak masih bangun. Roni, bangun sudah pagi nih, mau pergi sekolah. Nanti kau terlambat. Tapi Roni tidak mau bangun. Sepanjang malam tuh, yang malamnya setelah kejadian itu, dia kayak rasa sedih, dia malu, dia takut, dia kecewa, dia rasa saya malu sekali. Nah, karena perasaan-perasaan yang seperti itu, akhirnya malam sampai pagi dia susah tidur. Terus paginya pas bapak mamanya suruh dia bangun pergi sekolah,
dia sudah tidak mau lagi. Nah, karena dia tidak mau sekolah, besoknya tidak mau sekolah, lusanya tidak mau sekolah, selama berhari-hari Roni tidak mau sekolah. Karena Roni tidak mau sekolah, akhirnya Roni ketinggalan pelajaran. Selain ketinggalan pelajaran, Roni juga akhirnya tidak naik kelas. Nah, karena Roni tidak naik kelas, akhirnya bapak mamanya juga jadi ikut-ikutan sedih, ikut-ikutan stres. Siapa yang mau jadi seperti Roni di sini? Ada tidak yang mau jadi seperti Roni? Tidak mau toh? Nah, kalau seandainya di awal itu Roni tidak mau, Roni bilang tidak, pasti dia tidak akan seperti itu, atau dia lari. Jadi pesan moral dari cerita yang kakak Andini sampaikan, yang kakak Andini ceritakan barusan kepada kalian itu adalah, kalau suatu saat kalian dihadapkan pada situasi yang sama seperti Roni, misalnya lagi bermain, lagi duduk, tiba-tiba ada orang asing datang menawarkan kalian uang, makanan, terus meminta kalian untuk membuka celana, menyentuh bagian-bagian tubuh orang itu, artinya kalian harus menolak, berani bilang tidak, atau langsung lari dan lapor kepada orang tua kalian, karena nanti dampaknya sama seperti Roni, tidak bisa sekolah. Akhirnya teman-temannya sudah naik kelas 5, kelas 6, Roni masih kelas 2. Terus di saat teman-temannya sudah tahu perkalian 5 sampai 10, Roni baru 1 kali 1, 1 kali 2, baru seperti itu. Terus akhirnya dia jadi sedih tuh, orang tuanya juga jadi bohong. Jadi ceritanya hanya sampai di situ. Nanti setelah ini ada cerita-cerita lagi. Jadi kalau tidak mau jadi seperti Roni, harus berani bilang tidak. Oke. Nah, cerita dari kakak Andini sudah selesai. Kakak Andini serahkan kembali ke kakak Yuni untuk kita sama-sama belajar dan bernyanyi. Nanti setelah ini kita cerita-cerita lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan dulu, Kak. Ya, terima kasih kakak Andini. Masih semangat? Masih. Coba kita tes dulu, berdiri semuanya. Oke. Kakak Yuni ajarkan tepuk semangat versinya kakak Yuni dan kakak Andini. Oke, kalau kakak Yuni bilang tepuk semangat, semangat. Oke, sudah bisa? Sudah. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Masih ada yang bingung-bingung. Kita ulang lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa kalian semua. Silakan duduk kembali. Sekarang kakak Yuni sudah menceritakan tentang dongeng, maka sekarang kakak Yuni akan melanjutkan dengan materi. Jadi kalian harap simak baik-baik, karena kalau siapa yang nanti bisa jawab pertanyaan kakak Yuni dan kakak Andini, maka akan membawa pulang hadiah-hadiah di depan. Mau toh? Mau. Sekarang simak baik-baik. Jadi tema pada kegiatan kita hari ini adalah aku anak mandiri, aku mampu menjaga diri. Jadi seorang anak yang mandiri itu artinya anak yang bisa atau mampu menjaga dirinya sendiri. Nah, ini tahu siapa? Tokoh siapa? Iya, pahlawan. Jadi sebenarnya seorang pahlawan itu tidak hanya menolong atau menyelamatkan orang lain, tetapi yang paling pertama adalah menolong dan merawat, menjaga dirinya sendiri. Jadi seorang pahlawan yang sebelum dia menyelamatkan orang lain, maka terlebih dahulu dia harus menyelamatkan dirinya sendiri dari kejahatan-kejahatan seperti
Om siapa tadi? Om Sebas. Seperti Om Sebas tadi. Jadi sekarang Kakak Yuni mau ajarkan kalian bagaimana cara menjaga keselamatan diri. Nah, yang paling penting menjaga keselamatan diri itu supaya apa? Supaya kalian itu dapat terhindar dari bahaya seperti Om Sebas tadi. Supaya kalian juga menjadi anak yang gembira, yang setiap hari dengan semangat datang ke sekolah, dengar Bapak Ibu guru mengajar dan meraih prestasi. Nah, kemudian kalian juga bisa menjadi anak yang sehat. Jadi kalau kalian itu terhindar dari bahaya, menjadi anak yang gembira dan menjadi anak yang sehat, maka kalian akan bisa menggapai semua cita-cita kalian. Kalian punya cita-cita? Punya. Oke, siapa yang cita-citanya mau jadi guru? Angkat tangan. Oh iya, hanya satu orang. Siapa namanya? Tasa. Oh iya, jadi Bapak Ibu guru ini adalah penerus kalian nanti. Jadi siapa lagi yang mau jadi polisi? Oh, ada satu orang. Siapa yang mau jadi tentara? Ini para tentara dari Loko-Boko, luar biasa. Siapa yang mau jadi dokter? Wih, ini calon dokter kita. Jadi nanti Bapak Ibu guru kalau sakit, ini sudah ada banyak calon dokternya. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, Kakak, bagaimana cara kita untuk menjaga keselamatan diri? Jadi yang pertama adalah kita harus memahami dulu peran jenis kelamin. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal alat kelamin. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Kemudian yang keempat, kita harus mengenal masa pubertas. Dan yang kelima, memahami cara melindungi diri dari kejahatan. Jadi yang pertama adalah memahami peran jenis kelamin. Nah, siapa di sini yang jenis kelaminnya laki-laki? Angkat tangan. Yakin? Yakin tidak? Ada yang tidak yakin. Ada yang ragu-ragu mau naik? Tidak. Jadi lihat sekeliling kalian yang angkat tangan. Itu berarti kalian adalah sejenis kelaminnya. Oke, sekarang siapa yang jenis kelamin perempuan? Oke, kalau perempuan tuh langsung lantang, tapi kalau cowok masih ragu-ragu. Jadi bisa lihat kalau cewek-cewek bentuknya seperti ini. Jadi ada yang rambut panjang, pakai anting, pakai pita, kan tidak mungkin kalau laki-laki pakai anting, pakai pita, toh? Nah, seorang anak laki-laki nanti ketika sudah bertumbuh dewasa akan menjadi seorang ayah. Sama seperti bapak-bapak kalian di rumah, sama seperti bapak seklu, sama seperti bapak guru kalian. Ketika nanti kalau kalian bertumbuh dewasa. Nah, tugas utama sebagai seorang ayah adalah menjadi kepala keluarga yang mencari nafkah dan memberikan perhatian kepada keluarga. Jadi kalau kalian datang sekolah, kebutuhan bukunya, kebutuhan pakaiannya terpenuhi, maka ada orang di balik itu yang berjuang untuk kalian, yaitu ayah kalian di rumah. Kemudian kalau seorang anak perempuan suatu saat akan menjadi seorang ibu. Ya, sebagai seorang ibu rumah tangga, jadi langsung menjelaskan, menyebutkan spesifik ya. Jadi maka tugas seorang ibu rumah tangga adalah mengatur rumah tangga, kemudian mendampingi anak-anak belajar, memberi makan dan kasih sayang kepada anak-anak. Sama seperti mama-mama kalian di rumah. Jadi kalau nanti pulang ke rumah capek-capek, lapar, panas, sampai di rumah tuh sudah ada makanan di meja, pakaian kalian tuh kalau mau pergi sekolah tuh sudah rapi, sudah wangi. Nah, ada orang di balik itu semua, yaitu mama kalian. Jadi suatu saat kalau nona-nona ini sudah
cowok-cowok. Kira-kira alat kelamin laki-laki yang kalian tahu itu namanya apa? Penis. Penis. Terus apa lagi? Yang biasa kalian Yang biasa kamu sebut sebelum Kakak Yuni kasih tahu. Apa biasanya? Yang di belakang. Hah? Kita singkat L. Jadi kalian kan, jadi banyak sekali kalian tuh pasti menyebut istilahnya tuh, ada yang sebutnya alat kelamin itu L, ada yang LS, ada yang lonceng. burung. Tadi adik-adik kalian ada yang bilang lonceng. Jadi itu semua adalah salah, ya. Itu bukan nama yang benar. Jadi alat kelamin laki-laki itu namanya penis. Namanya penis. Jadi bukan burung, bukan lonceng, bukan LL, bukan LS, itu bukan, ya. Jadi yang benarnya adalah penis. Itu alat kelamin yang benar. Kemudian alat kelamin wanita namanya vagina. Jadi tidak ada lagi tuh nama-nama istilah-istilah lain, ya. Jadi nama alat kelamin kalian itu hanya dua. Jadi yang laki-laki itu penis, yang perempuan itu vagina. Jadi mulai hari ini karena Kakak Yuni sudah kasih pengetahuan, maka kata-kata samaran tadi tidak boleh lagi disebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian tubuh yang boleh dilihat atau boleh disentuh oleh orang lain. Jadi bagian tubuh kita ini ada yang boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain, tetapi ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi kalau misalkan Kakak Yuni sentuh, siapa namanya? Rino. Kakak Yuni sentuh Rino punya kepala, elus-elus Rino punya kepala seperti ini. Kira-kira apa yang Rino rasakan? Apa yang Rino rasakan? Rino rasa nyaman. Jadi ketika seseorang menyentuh bagian tubuh yang boleh dilihat dan disentuh, maka seseorang itu akan merasa nyaman, merasa senang, merasa disayangi, dan merasa dicintai. Nah, jadi bagian tubuh yang boleh disentuh itu apa saja? Jadi itu adalah bagian tubuh yang boleh disentuh dan boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian selain bagian tubuh yang boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain, ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain. Jadi ada dua bagian dari tubuh kita, yaitu bagian depan seperti ini, seperti Kakak Yuni yang berdiri menghadap kalian, dan ada bagian belakang. Nah, kalau bagian depan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, itu adalah yang pertama, atau penis. Nah, misalkan Kakak Yuni ini kan bukan mamanya Rino, tiba-tiba Kakak Yuni pegang vagina, pegang penisnya Rino. Kira-kira Rino rasa apa? Rino tidak nyaman. Ya, jadi kalau misalnya orang memegang bagian tubuh yang tidak boleh dilihat atau disentuh, maka seseorang itu kita akan merasa tidak nyaman. Kita akan merasa jijik, merasa takut, merasa geli. Seperti tadi, siapa tadi yang dengan Om Sebas? Roni. Nah, seperti yang Roni rasakan. Jadi Roni merasa geli, merasa takut, hanya karena sudah dikasih hadiah, akhirnya Roni tergiur karena mau dapat hadiah itu. Kemudian bagian belakang yang tidak boleh disentuh adalah bagian pantat. Jadi ada 4 bagian yang tidak boleh disentuh dan tidak boleh dilihat oleh orang
Kakak Yuni mau tanya, sekarang siapa yang kalau mandi masih bapak mama yang kasih mandi? Tidak ada, semuanya sudah mandi sendiri. Hebat. Nah, sekarang kalau misalnya kalau keluar dari kamar mandi, biasanya pakai handuk atau tidak? Yang laki-laki pakai? Oke, pintar. Kemudian kamar mandinya masih di dalam kamar mandi, masih di luar kamar mandi atau sudah di dalam kamar mandi? Ada yang mandinya masih di luar? Oke, berarti semuanya sudah hebat, sudah menjaga keselamatan diri. Jadi supaya orang lain itu tidak boleh melihat bagian tubuh kalian, sekalipun itu adalah orang tua kalian. Kecuali kalau kalian sakit, terus orang tua mau kasih membersihkan bagian tubuh kalian. Kalau mama mau membersihkan tubuh kalian ketika kalian sakit, itu masih boleh. Tetapi selain dari itu, selama kalian bisa, maka yang mengurus diri kalian adalah diri sendiri. Nah, kenapa kita tuh harus menjaga diri kita? Karena badan kalian, tubuh kalian itu adalah hak atau milik dari kalian, sehingga tidak ada satupun orang yang boleh melihat atau memegang bagian tubuh kalian untuk alasan apapun, kecuali kalian sakit. Oke, sekarang sudah materinya, sekarang kita menyanyi bersama. Semuanya silakan berdiri. Bapak Ibu guru juga bisa ikut lagi. Ya. Niko. Dia sana tahu nyanyi tidak? Kami belum tahu. Kita menyanyi lagu Sentuhan. Oke, berjarak dulu biar bisa bergerak. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup maju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Nanti kita ulang lagi ya. Ini pengenalan dulu. Tubuh itu berharga, Nak. Jadi tubuh kalian itu berharga, tidak boleh sembarang Kalau disentuh ada oleh sesuatu orang lain. atau seseorang yang membuatmu nggak nyaman, minta sama ayah atau ibu. Oke, kita ulangi. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, tertutup maju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar bila ayah ibu. Ulangi sekali lagi ya. Jadi kalau yang kedua tuh katakan tidak boleh bilang ke ayah dan ibu. Ulangi lagi, lebih semangat lagi ya. Lihat gerakannya.
membuat Mama nyaman, bertanya sama ayah atau ibu. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Oke, jadi seperti di notu tadi, jadi sentuhan boleh kalau sentuhan di bagian kepala, tangan, kaki. Sentuhan tidak boleh di bagian tertutup baju dalam, ya. Mulai dari ada 4 bagian. Yang pertama, mulut, udara, terus kakinya atau penis. Oke, berikutnya kita dengarkan materi dari Kakak Andini. Masih semangat toh? Masih. Mari Kakak Andini. Oke, terima kasih Kakak Yuni. Kita kan sudah nyanyi toh, jadi sudah semangat. Tarik nafas dulu sedikit. Lagi satu kali. Jadi sekarang Kakak Andini akan melanjutkan materi dari apa yang sudah Kakak Yuni jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang pubertas. Pernah dengar kata pubertas atau puber? Lihat apa di belakang saya? Muka ke sini kan. Siapa yang pernah dengar kata pubertas? Dengar di mana? Mama yang bilang. Berarti Mama pernah kasih penjelasan tentang pubertas. Oh, pernah baca ya. Ada yang pernah baca, ada yang pernah dengar dari orang tuanya. Jadi pubertas atau masa pubertas itu adalah masa di mana anak laki-laki ataupun anak perempuan dia mengalami perubahan secara fisik dan sudah bisa melakukan proses reproduksi. Jadi sudah organ-organ dalam tubuhnya itu sudah bisa berproses atau melakukan yang namanya orang bilang reproduksi. Nah, setiap anak laki-laki dan perempuan dia akan mengalami yang namanya masa pubertas. Kenapa kamu semua tegang begini nih? Jadi setiap anak laki-laki dan perempuan mereka tuh akan mengalami yang namanya masa pubertas. Jadi bukan hanya anak perempuan yang mengalami, tapi anak laki-laki juga. Jadi dua-duanya ya, anak laki-laki mengalami, anak perempuan juga mengalami. Jadi adil dan makmur. Nah, ini apa itu pubertas? Tadi Kakak Dini sudah jelaskan ya. Nah, anak perempuan dia itu biasanya mengalami masa pubertas lebih cepat dari anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan dia biasanya mengalami pubertas itu pada usia 8 sampai dengan 13 tahun. Siapa yang umur 8 sampai 13 tahun? Semuanya masuk kategori ya. Kalau anak laki-laki biasanya dia akan mengalami
masa pubertas itu pada usia 10 sampai 13 tahun. Jadi perempuan ini dia lebih cepat. Dia punya masa pubertas itu sedikit lebih cepat daripada anak laki-laki. Kenapa yang mengantuk, Pak? Nah, biasanya ada pertanyaan. Pas masa pubertas itu apa sih yang terjadi? Kalian pernah punya pertanyaan tidak? Di saat saya mengalami pubertas itu, kira-kira saya apa yang saya alami? Pernah tidak punya pertanyaan seperti itu? Pernah tanya ke orang? Tidak. Tanya dengan diri sendiri. Oke. Nah, biasanya di masa pubertas ini kalian punya hormon pertumbuhan itu sudah beda ya dari sebelum kalian mengalami masa-masa pubertas. Nah, di saat ini tubuh kalian akan lebih tinggi. Jadi yang biasanya yang dulunya pendek, nanti dia bertumbuh menjadi lebih tinggi. Kemudian badannya jauh lebih besar. Yang dulu anak bayi yang kecil-kecil sekarang jadi lebih besar, lebih tinggi, terus lebih apa ya? Ayo sebut, harus berani ngomong. Lebih dewasa. Ada lagi yang mau jawab? Kuat. Hah? Tidak cepat menangis. Lebih kuat. Cepat menangis. Nah, di saat masa puber ini, dalam tubuhnya kalian itu, dalam tubuh perempuan itu ada 2 hormon yang kalian hasilkan. Kalau pada laki-laki itu namanya hormon testosteron. Kalau pada perempuan itu namanya hormon estrogen. Pasti belum pernah dengar ya? Atau sudah pernah dengar? Belum. Kalau sudah pernah dengar, bagi-bagi ilmu, Pak. Jangan sembunyi-sembunyi. Nah, apa yang terjadi waktu puber? Ini namanya Rio ya, ini. Rio itu nama orang, bukan Rio mandi ya. Nah, Rio ini anak laki-laki berusia 11 tahun yang sudah mengalami masa puber. Nah, saat dia mengalami masa puber, dia punya penis mulai bertumbuh, mulai lebih apa ya? Mulai bertumbuh lebih besar. Yang dulunya kecil, akhirnya mulai sedikit menggemuk, jadi lebih besar ya. Kemudian dia punya suara menjadi lebih dalam dan muncul jakun di leher. Kalau yang dulu waktu dia masih balita, dia punya suara masih imut-imut, masih ea-ea, masih menangis-menangis. Tapi kalau dia sudah pas mengalami masa puber, dia punya suara selalu Dia bilang suara bass. iya suara bass. Kalau dulu waktu masih kecil kan dia punya suara masih masih sopan, masih halus, masih imut-imut. Tapi saat dia sudah mulai mengalami masa pubertas, dia punya suara itu akan jauh lebih dalam. Seperti kalian punya kakak-kakak atau kalian punya suara sekarang, kira-kira sama tidak dengan waktu kalian masih umur 3 tahun? Tidak toh? Kalau sekarang kan suaranya lebih dalam, yang laki-laki suaranya lebih macho. Woi. Kalau dulu kan, terus mengalami mimpi basah. Ada yang sudah tahu tentang mimpi basah? Ada yang pernah? Pernah tidak? Pas kalian bangun tidur pagi-pagi tuh, kalian kira kalian ngompol. Soalnya kalian punya celana kasut basah semua. Pernah tidak? Pernah. Siapa itu yang di belakang saya, namanya siapa? Jeff. Pernah
dan lain-lain pasti sudah pernah. Oh, ngompol. Kalau waktu masih kecil namanya ngompol. Kalau sudah mengalami masa pubertas itu namanya mimpi basah. Jadi beda ngompol dan mimpi basah. Kalau ngompol anak perempuan juga bisa ngompol. Tapi kalau mimpi basah hanya anak laki-laki. Dengar dulu ya. Kemudian perubahan fisik yang terjadi itu muncul bulu di sekitar penis, ketiak, dan wajah. Jadi kalau bulu di wajah itu misalnya apa? Jenggot. Mana nih? Kalau cowok-cowok di dalam sini belum ada, masih halus-halus, belum nampak Atau ada yang memang sudah punya kumis, terus dia sudah cukur? Terus jawab-jawab dengerin dulu. Belum Kemudian kulit menjadi lebih berminyak dan muncul jerawat. Semuanya langsung pegang wajah. Jadi itu perubahan-perubahan fisik yang terjadi saat kalian mengalami masa pubertas. Ini adalah Rio. Rio ini remaja, anak-anak berusia 11 tahun. Nah ini Nina. Bisa lihat dengan jelas Nina. Nina ini juga usianya 11 tahun. Nah kalau pada laki-laki tadi kakak Dini sudah jelaskan. Nah ini sekarang pada perempuan, perubahan fisik yang terjadi pada perempuan. Yang pertama, vagina itu bertumbuh menjadi lebih besar, sama juga seperti laki-laki. Jadi yang dulu mungkin masih kurus-kurus, sekarang mulai menggemuk menjadi agak lebih sesuai dengan kalian punya bentuk tubuh Tidak mungkin tidak sesuai dengan kalian punya bentuk tubuh. Kemudian payudara bertumbuh menjadi lebih besar. Mulai nampak itu kalian anak-anak perempuan sudah mulai membesar payudaranya. Jadi kalau sudah dalam keadaan seperti itu berarti sudah mulai harus belajar untuk pakai kutang atau BH atau pakai dalaman. Wajib anak perempuan harus belajar untuk pakai itu. Tidak boleh pakai baju kaos kosong. Harus belajar karena kalian punya payudara. Kita perempuan itu tidak sama seperti anak laki-laki. Saat kita mulai beranjak dewasa, beranjak remaja, kita punya payudara juga membesar. Jadi harus dipakai penopang untuk menopang kita punya payudara. Kemudian panggul melebar dan mengalami menstruasi. Nah, kalau tadi laki-laki dia mengalami mimpi basah, maka anak perempuan dia mengalami menstruasi. Jadi untuk menstruasi itu penjelasannya panjang nanti pasti orang tua, kakak-kakak dan guru-guru pasti akan menjelaskan itu kepada kalian. Kemudian muncul bulu di sekitar vagina dan ketiak. Ini sama seperti tadi, seperti anak laki-laki. Kemudian kulit menjadi lebih berminyak dan muncul jerawat juga sama. Jadi perbedaannya itu adalah kalau di laki-laki payudaranya tidak melebar tetap, tapi perempuan payudaranya mulai membesar. Jadi untuk anak-anak mulai membiasakan untuk pakai dalaman itu kutang, BH, karena itu akan membantu menopang kalian punya fisik. Lalu yang perbedaannya lagi itu adalah kalau laki-laki dia mengalami yang namanya mimpi basah, maka perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan saat kalian mengalami masa pubertas? Yang pertama, harus menjaga diri. Karena
Seperti yang Kakak Yuni bilang tadi, menjadi seorang pahlawan itu bukan hanya bisa menjaga orang lain, tapi juga harus bisa menjaga diri sendiri. Kan semuanya mau jadi pahlawan kok? Kalau bukan kalian yang jaga diri, siapa yang menjaga diri? Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab dengan kalian punya badan. Harus bertanggung jawab dengan kalian punya diri sendiri, badan ini. Karena badan ini adalah miliknya kalian, dan kalian punya hak untuk menjaga dan bertanggung jawab dengan kalian punya badan. Jadi kalau ada yang mau menyentuh bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh, tadi apa yang tidak boleh disentuh? Mulut, dada, vagina, dan mulut, dada atau payudara, dan juga vagina atau penis, maka kalian harus menjaga diri. Jadi harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri dengan cara menjaga diri kalian. Kemudian menghargai tubuh kalian sendiri. Jadi karena kalian punya diri sendiri, tubuh kalian itu adalah haknya kalian, miliknya kalian. Kalian punya tanggung jawab untuk menjaga diri kalian, maka kalian juga punya tanggung jawab untuk menghargai diri, menghargai tubuh kalian sendiri. Nah, bentuk-bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak ini Kakak Dini mau jelaskan ke kalian. Tolong pasang telinga yang baik, dengar, karena sebentar kalau kalian tidak tahu jawab, berarti tidak dapat hadiah. Selain itu juga ini pentingnya bukan hanya untuk kalian dapat hadiah, jadi dengar baik-baik. Nah, yang pertama, memegang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat. Jadi, misalnya kalian kalau seperti Roni dan siapa tadi? Kalau kalian jadi seperti Roni, tiba-tiba ada orang yang mau pegang kalian punya bagian tubuh bagian depan dan bagian belakang yang tidak boleh disentuh, maka kalian harus menghindar, lalu lapor orang tua, lapor guru, lari, karena itu adalah salah satu bentuk kejahatan. Jadi saat ada orang asing atau orang-orang di sekitar kalian yang mau menyentuh kalian punya dada, kalian punya vagina, kalian punya pantat, tidak boleh diam, apalagi kalian ketawa. Harus bersikap tegas, harus teriak, harus marah, karena itu adalah kejahatan. Itu salah satu perbuatan yang tidak baik. Lalu yang kedua, menunjukkan alat kelamin orang dewasa pada anak-anak. Jadi tuh kalian pernah tidak ketemu dengan orang dewasa, terus dia kasih tunjuk dia punya penis atau dia punya vagina ke kalian? Pernah tidak? Puji Tuhan ya kalau tidak. Kalau seandainya tiba-tiba kalian jalan di loko-loko sini atau kalian kemana, tiba-tiba ketemu orang dewasa, dia buka dia punya celana, lalu dia tunjuk dia punya vagina atau dia punya penis kepada kalian, maka kalian harus melapor orang tua, menghindar, terus harus lapor ke siapa lagi? Ke guru, karena itu adalah perbuatan jahat. Jadi itu adalah kejahatan, namanya kejahatan seksual. Jadi itu kalau seandainya kalian ada di situasi seperti itu, kalian tidak boleh diam, harus berani untuk bilang tidak, lari, lalu lapor kepada orang tua atau guru atau orang-orang terdekat kalian.
Yang ketiga, menunjukkan foto atau video telanjang. Nah, kalau seandainya ada kalian punya kakak laki-laki atau kakak perempuan, atau kalian punya orang-orang terdekat, misalnya orang tua, om, atau tante, atau teman, tiba-tiba datang, ih, kok sini dulu, kita lihat ini nih ada video nih, kok mau tidak lihat? Kalau seandainya kalian lihat terus ada foto telanjang atau video telanjang, maka harus lapor orang tua, lapor guru, karena itu namanya pelecehan. Memang suatu saat kalian akan melihat itu, tapi saat ini di usia kalian seperti ini kalian belum boleh melihat. Jadi kalau seandainya misalnya kakak Dini bilang, ini nih kakak Dini ada video nih, kamu mau lihat tidak? Tidak. Karena belum pantas dan itu tidak baik. Nah, yang terakhir, memaksakan anak untuk menyentuh alat kelamin orang dewasa. Nah, ini seperti tadi cerita dongeng Roni dan Om Seba. Tadi seperti cerita dongeng Roni dan Om Seba. Jadi Roni itu dia anak remaja seperti bukan anak remaja, anak-anak seperti kalian yang tiba-tiba ada orang dewasa datang terus suruh dia buka celana, terus mau pegang, dia punya penis. Nah, itu adalah salah satu kejahatan juga, kejahatan seksual juga. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang melakukan itu kepada kalian, kalian diam saja. Ini berulang-ulang ya, kakak Dini bilang, kalau ada orang dewasa atau orang-orang yang kalian tidak kenal atau orang-orang di sekitar kalian yang tiba-tiba mau memegang tubuh, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dilihat, kemudian mereka menunjukkan alat kelamin atau menunjukkan foto, video telanjang, foto atau video yang tidak pantas, lalu memaksakan kalian untuk menyentuh alat kelaminnya mereka atau mereka mau menyentuh alat kelaminnya kalian, maka kalian harus bersikap keras, harus lapor orang tua, harus lapor guru, harus lapor orang-orang terdekat dan tidak boleh diam. Karena kalau kalian diam, maka nanti kalian akan sama seperti Roni. Akan sama seperti Roni yang akhirnya tidak sekolah, tidak bisa bergaul dengan dia punya teman-teman, tidak lagi ceria seperti dia punya teman-teman. Jadi tidak mau seperti Roni. Berarti kalau seandainya ada yang melakukan kekerasan seksual pada kalian, maka kalian harus Tidak melakukan. ayo jawab ke depan saya. Ayo harus berani. Ayo harus berani, harus berani. Ayo, mari kakak Dini pegang tangan. Kan pegang tangan boleh toh? Pegang tangan boleh toh? Boleh. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Siapa namanya? Siapa? Fatir. Namanya Fatir. Jadi Fatir, kalau seandainya ada orang asing yang mau melakukan kejahatan seksual seperti contoh yang sudah kakak Dini jelaskan ke Fatir dan teman-teman tadi, maka harus bagaimana? Bilang tidak. Lalu apa lagi? Lari dan Melapor orang tua. Oke, terima kasih Fatir. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Ayo. Ayo, tadi laki-laki mewakili perempuan. Siapa nih? Ayo perempuan. Perempuan. Kalau tambah R dan T jadinya pertempuran. Jadi kita tuh adalah perempuan-perempuan yang siap bertempur. Ayo, harus berani bertempur. Siapa namanya? Ais. Kalau seandainya ada yang melakukan kekerasan seksual harus bagaimana? Harus menghindar.
Nah, terus Berlaku ke orang tua. Siapa lagi? siapa lagi selain orang tua? Dengan guru. Dan Guru. Terus siapa lagi? Dan orang yang terdekat. oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ais dan Fatin. Jadi sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ketika kalian ada di situasi di mana kalian mau dilecehkan oleh orang asing. Tapi kadang-kadang pelaku kekerasan seksual itu bukan hanya orang asing. Kadang orang-orang sekitar kita, orang terdekat kita juga bisa melakukan itu. Jadi penting sekali untuk menjaga dan bertanggung jawab dengan diri sendiri. Nah, ini dampak pelecehan seksual pada anak. Yang pertama, trauma. Jadi seperti Roni tadi toh. Roni itu akhirnya dia trauma, dia tidak mau pergi sekolah. Dia stres, dia galau, dia tidak lagi gembira seperti anak-anak lainnya. Padahal sebelumnya dia tuh sangat ceria. Kemudian minder dan tidak ingin bersosialisasi dengan orang lain. Dia minder toh, tidak mau berteman lagi dengan dia punya teman-teman. Dia merasa tidak berharga karena dia malu. Lalu dia menjadi anak yang murung, tidak mau pergi sekolah. Akhirnya menghambat dia punya cita-cita yang mungkin dia yang awalnya mau jadi, siapa tadi yang pas Kakak Yuni bilang mau jadi guru. Mungkin si Roni itu mau jadi guru, gantikan mama kepala sekolah, guru-guru yang lain. Akhirnya karena dia sudah seperti itu, semua dia punya cita-cita menjadi tidak tercapai. Jadi tidak mau toh jadi seperti Roni. Nah, ini yang harus kalian ingat. 3 peraturan keselamatan diri. Kenapa kita harus menjaga kita punya keselamatan diri? Yang pertama tuh supaya kita tuh selalu gembira, kita selalu gembira, kita selalu ceria, tidak seperti Roni yang akhirnya jadi anak yang murung. Mau toh gembira terus? Siapa yang tidak mau gembira? Tidak ada. Semuanya pasti mau gembira. Lalu selain gembira menjadi selamat. Jadi kalau kita bisa menjaga kita punya diri, maka kita akan selamat. Dan yang terakhir menjadi sehat. Jadi kalau kita bisa menjaga diri, kemudian menghargai kita punya diri dan bertanggung jawab dengan kita punya diri, maka kita akan selalu gembira, selamat, dan sehat. Coba ulang, gembira, selamat, dan sehat. Coba ulang, gembira, selamat, dan sehat. Mantap, terima kasih. Nah, kan ada 3 peraturan tadi toh, 3 hal yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, ini ada peraturan-peraturan. Tidak boleh ada siapapun yang melihat atau menyentuh bagian pribadi kalian kecuali untuk menjaga kesehatan. Tadi juga Kakak Yuni kan sudah jelaskan di awal, yang boleh menyentuh itu hanya kalian sendiri. Kalaupun ada orang lain yang mau menyentuh, hanya mama dan juga petugas kesehatan, misalnya dokter. Tapi itu pun harus didampingi mama, harus didampingi orang tua. Tidak bisa hanya dokter sendiri. Jadi kalau seandainya ada orang lain yang mau menyentuh, maka harus berani bilang tidak.